warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Lydia. Hai young people, para generasi muda masa kini. Gimana kabarnya? Baik nggak? Baik. Selama pandemi kan kita banyak melakukan aktivitas di dalam rumah ya. Tentunya kita merasa sangat terbatas terhadap pembatasan karena untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Ada nggak sih dari kalian yang merasa kurang banget nih pengalaman selama pembelajaran daring? Kalau yang ada, angkat tangan dong. Oke, lumayan banyak ya. Terus kalau merasa kurang, ada nggak sih dari kalian yang melakukan atau explore lebih jauh tentang hal-hal selain di materi kuliah melalui teknologi yang ada? Boleh angkat tangan? Ya, bisa disebutkan apa yang dieksplor? Ilmu baru sih. Ilmu baru seperti apa? Seperti dunia investasi. Oke, dunia investasi ya. Kebetulan sekali saya saat ini mau bahas tentang investasi. Tapi secara mendasar karena jika kita bicara tentang investasi, banyak sekali generasi muda yang mulai membicarakan investasi di media sosial. Setuju nggak? Pasti kalian denger dong di media sosial, apalagi di Twitter ya, banyak bicara tentang investasi. Nah, kebanyakan dari mereka itu hanya ikut-ikutan, atau bahkan ya saya ngerasa sendiri nih, beberapa teman saya tuh ngikut-ngikut investasi tanpa tahu ada hal dasar yang harus diperhatikan sebelum berinvestasi. Ada yang tahu nggak apa hal dasar yang harus diperhatikan? Sepertinya nggak ada ya. Jadi ada 5 langkah dasar yang sangat dasar dan kadang dilupakan oleh beberapa orang. Yang pertama itu menentukan tujuan kita dalam berinvestasi. Tujuan berinvestasi setiap orang tentu berbeda ya. Terserah atau tergantung masing-masing individunya. Mau mereka membeli sesuatu yang menyangkut tentang hobi mereka, atau tentang pendidikan mereka, atau bahkan ada yang sudah berpikir untuk tabungan di masa tua. Dari kalian ada nggak yang berpikir berinvestasi untuk tabungan di masa tua? Wah, keren banget nih, beri tepuk tangan dong buat yang udah berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah menentukan tujuan investasi, tentu kita jadi memiliki target investasi kita. Setelah target investasi ini kita tahu, kita tentukan durasi atau jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai target investasi tersebut. Nah, perlu kalian ketahui untuk durasi atau jangka waktu investasi itu tidak dalam jangka waktu yang singkat ya. Karena ada beberapa orang atau generasi muda yang berpikir mereka itu dapat return yang tinggi dalam waktu yang singkat. Terjadi kasus di mana banyak investasi palsu yang memakan korban, bahkan tidak hanya generasi muda sih sebenarnya ya. Para generasi-generasi sebelum kita juga menjadi korban dari investasi palsu tersebut. Hal ini kenapa? Karena mereka tidak tahu apa hal dasar yang harus diperhatikan sebelum investasi. Yang kedua tadi menentukan jangka waktu, dan yang ketiga adalah mulai belajar apa saja produk investasi yang ada. Nah, kalau sudah belajar produk investasi, kita bisa menentukan produk investasi apa sih yang cocok, apakah obligasi atau saham atau reksadana yang sesuai dengan jangka waktu yang cocok untuk mencapai target investasi kita. Nah, setelah itu, selain mempelajari produk investasi apa aja yang ada, kita juga harus tetap memperhatikan pasar dan kondisi ekonomi saat ini. Yang keempat, tak kalah penting dan sering banget itu disalahartikan oleh beberapa orang, yaitu tidak dapat mengelola dana investasi sesuai dengan kebutuhan. Ada yang pernah melakukan investasi nggak di sini? Investasi apa? Saham, reksadana. Sebelumnya ada mengelola pengeluaran atau dana investasi? Nah, itu hal yang salah sebenarnya, but it's okay karena telah berani mencoba ya, nggak apa-apa. Karena kebetulan saya sudah menyampaikan ini, semoga jadi pembelajaran dan buat Mbak Sarah nanti ke depannya jadi tahu bagaimana jadi tahu kalau misalkan kita ingin berinvestasi, kita harus menentukan dulu
dana investasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir, tak kalah penting tapi sering banget disalahartikan juga. Itu investasi bersifat konsisten dan improvisasi. Jadi yang saya katakan sebelumnya bahwa orang itu banyak atau menginginkan return yang tinggi dalam waktu yang singkat. Itu terjadi di beberapa teman saya. Saya nanya, kenapa sih investasi? Karena lihat nih di TikTok ada di investasi, untungnya banyak. Gitu. Jadi dia nggak tahu investasi itu tidak dalam waktu yang singkat, namun kita membutuhkan proses yang mana kita harus berkomitmen kuat dan harus menikmati atau meningkatkan investasi kita secara perlahan. Nah, dari kelima hal tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi kita agar tidak lagi salah dalam memulai investasi. Kalau kalian berharap aku bakal nyampein lebih lagi tentang investasi, aku mohon maaf karena aku cuma mau nyampein itu karena untuk memulai investasi ada 5 hal yang sering banget dilupakan. Aku mau ngingatin menjadi reminder buat kalian semua. Kalau kalian bilang aku pelit atau aku males njelasin ke kalian, itu salah besar. Aku mau kalian mandiri mencari informasi sendiri karena kita generasi muda yang lahir dan tumbuh dengan teknologi. Ada baiknya untuk dimanfaatkan teknologi yang ada untuk mencari pengetahuan baru atau pelajaran-pelajaran baru yang sangat bermanfaat bagi masa ini maupun masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan ke kalian. Singkat tapi bermanfaat. Semoga kalian dapat menerima apa yang aku sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.